Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Lutfi dengan NIM 2402021102447. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang asas hukum di Indonesia. Asas hukum adalah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penerapan hukum. Adapun beberapa asas hukum, yaitu yang pertama asas legalitas, di mana tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan undang-undang yang telah ada sebelum-sebelumnya. Kemudian yang kedua ada asas persamaan di hadapan hukum, yang mana semua orang tanpa memandang status, kedudukan, maupun latar belakang memiliki hak yang sama dalam perlindungan hukum. Kemudian yang ketiga ada asas kepastian hukum, yang dimana hukum harus dibuat dengan jelas dan ditegakkan secara konsisten agar masyarakat tahu hak dan kewajibannya. Kemudian yang keempat ada asas keadilan, yang dimana tujuan hukum bukan hanya untuk menghukum, namun memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dan yang kelima ada asas kemanfaatan, yang mana hukum harus memberi manfaat nyata bagi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sekedar penegakan formal. Kemudian yang keenam ada asas publisitas, yang mana peraturan hukum harus diumumkan secara terbuka agar dapat diketahui dan ditaati oleh masyarakat. Dan kemudian yang ketujuh ada asas retroaktif atau khusus. Dalam kasus ini pelanggaran berat seperti kejahatan HAM, hukum dapat berlaku surut jika diatur oleh perundang-undangan. Kemudian ada asas non-retroaktif, yang mana pada umumnya hukum dapat berlaku surut, melainkan hanya berlaku untuk peristiwa setelah aturan itu disahkan. Kemudian yang kesembilan ada asas praduga tak bersalah, yang mana setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian yang ke-10 ada asas proporsionalitas, yang mana setiap sanksi atau tindakan hukum harus sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Kemudian yang ke-11 ada asas imparsialitas, yang mana penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan tidak memihak. Dan yang ke-12 ada asas subsidiaritas, yang mana hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir atau ultimatum remedium jika cara lain tidak efektif. Kemudian yang ke-13 ada asas humanitas, yang mana hukum harus menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan menghindari kekerasan atau perlakuan tidak manusiawi. Kemudian yang ke-14 ada asas individualisasi pidana, yang mana pidana diberikan dengan mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku, termasuk usia, latar belakang, dan motif. Kemudian yang ke-15 ada asas due process of law, yang mana proses hukum harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang sah dan melindungi hak-hak tersangka dan juga hak-hak korban. Sekian penjelasan dari saya mengenai asas-asas hukum di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.